الحمد لله الذي فرق بين الحق والباطل وأمرنا باتباع الرسول ونهانا عن الاختلاف القبيحة والافتراق المبين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك حق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاءنا بالدين القويم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwatul kiram kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah dengan hidayah, rahmat serta hidayahnya pada siang hari ini. Kita masih diberi kesempatan bisa berkumpul kembali melaksanakan syariat Islam dan merupakan kewajiban kita selaku hamba Allah yang telah mengikrarkan diri sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas pernah merekam khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau inti khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat tanggal 10 Dzulhijjah. Hal itu sesuai dengan riwayat dalam kitab Sahih Bukhari. Di antara isi khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diawali dengan melontarkan pertanyaan kepada jamaah. Pertanyaan tersebut tidak terlalu asing dan gampang dijawab, namun ada kaitannya dengan apa yang beliau sampaikan. Ayyu yaumin hada, itulah pertanyaan yang pertama. Kata Rasulullah, hari apakah ini? Para sahabat, jamaah yang hadir pada saat itu dengan serempak menjawab, yaumun haramun, hari yang diharamkan, hari yang diistimewakan, hari yang penuh kehormatan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, fi baladin hadza, kalian sekarang ini ada di negeri mana? Dengan serempak para sahabat menjawab, baladun haram, negeri yang terhormat, negeri yang diharamkan. Lalu pertanyaan yang ketiga, fi syahrikum hadza, sekarang kalian ini ada di bulan apa? Para sahabat pun menjawab, syahrun haramun, bulan yang diharamkan, bulan yang penuh kehormatan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi baladin hadza fi syahrikum hadza. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian
di hari ini, di negeri ini, dan di bulan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang dan diakhiri dengan kalimat hal qad balagtu. Apakah aku telah menyampaikan kepada kalian semua? Para sahabat menjawab, bala syahid. Ya, kami bersaksi bahwa apapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa risalah yang telah disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau telah sampaikan kepada kami. Lalu Rasulullah mengatakan, syahidna Allahumma syahid. Ya Allah, saksikanlah sekarang ini. Ya Allah, saksikanlah sekarang ini. Fal yuballighu syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang-orang yang hadir pada saat ini, orang-orang yang ada sekarang ini, menyampaikan kepada orang-orang yang belum hadir atau tidak hadir. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Ibnu Abbas yang meriwayatkan dan merekam peristiwa tersebut, yang oleh sebagian dikaitkan dengan Hajjatul Wada, kata beliau bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan wasiat bukan saja kepada orang yang hadir pada saat itu, melainkan wasiat untuk umat secara keseluruhan. Dari isi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa Islam menghargai hak hidup seseorang, hak untuk memiliki, dan juga kehormatan tidak boleh diganggu. Kecuali yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh melukai orang lain, apalagi membunuh, mengalirkan darah orang lain, karena bagi seseorang itu yang namanya manusia ada hak untuk hidup, bukan saja dengan sesama muslim, tapi sesama manusia. Tidak boleh melukai kecuali yang telah disyariatkan. Salah satu contoh umpamanya dalam kondisi perang. Dalam kondisi perang boleh mengalirkan darah musuh, karena kalau tidak dialirkan, kalau dalam pengertian tidak dibunuh, kita yang dibunuh. Itulah pembunuhan dalam pengertian yang disyariatkan, yaitu membunuh musuh saat terjadi perang. Atau dalam hukum Islam umpamanya terjadi qisas, dilukai lagi, dan lain sebagainya. Tapi pada intinya Islam menghargai dan menghormati hak hidup seseorang, tidak boleh diganggu. Kemudian hak memiliki, ini pun dalam Islam diperhatikan, termasuk masalah kehormatan seseorang. Dilarang kita menghina, merendahkan martabat orang lain, apalagi di hadapan umum. Apalagi sekarang dengan adanya media-media yang gampang langsung diakses, dengan kalimat-kalimat, dengan gambar-gambar penuh hinaan, itu artinya merendahkan kehormatan seseorang. Bahkan di hadapan khalayak banyak, bisa dilihat, bisa dibaca.
itu dalam Islam diperhatikan. Padahal kata Ibnu Abbas ini merupakan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bukan hanya kepada para sahabat, tapi kepada seluruh umat Islam. Buktinya Rasulullah mengatakan, "Fal yuballighus syahidul ghaib." Hendaklah orang-orang yang hadir, menyaksikan, mendengarkan pada hari ini, menyampaikannya kepada yang tidak hadir. Di sini pun para sahabat termasuk rentetan orang-orang yang amanah, sehingga sampailah pesan Rasulullah SAW kepada kita semua. Ternyata Rasulullah SAW wasiat terakhirnya bukan menyangkut masalah-masalah yang lain, karena Rasulullah khawatir nanti terjadi saling bunuh-membunuh. Dalam hadis tersebut, janganlah kau kembali seperti dulu, saling memukul, saling membunuh, karena merasa kehormatannya diinjak-injak dengan kata-kata, merasa hak miliknya diganggu, hak hidupnya juga diganggu. Maka kalau ini diperhatikan, insya Allah wasiat dari Rasulullah SAW akan, jika kita melaksanakan, akan terjadi ketentraman dalam hidup, baik itu sesama muslim ataupun dengan sesama manusia secara keseluruhan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi amarna bit taqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatul kiram kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Salah seorang tokoh Indonesia dan juga merupakan pahlawan nasional, Dr. Muhammad Natsir, dalam bukunya Fiqh Dakwah, beliau mengomentari hadis ini, pesan Rasulullah SAW, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam khutbah tersebut merupakan timbang terima dakwah dari Rasulullah SAW untuk umat secara keseluruhan, diantaranya diwakili oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi pesan Rasulullah SAW merupakan timbang terima kewajiban dakwah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah untuk disampaikan lagi oleh umat Islam secara keseluruhan, yang diwakili pada saat itu yang hadir adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Karena tiap-tiap seorang muslim ada tanggung jawab dan memikul risalah dakwah, baik itu untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, ataupun untuk orang lain. Ini dakwah dalam pengertian luas, karena bisa dengan cara ngobrol, berbicara bebas, ataupun dengan cara-cara yang telah ditentukan seperti dalam acara khutbah-khutbah dan lain sebagainya. Bukankah kita juga mengenal para tokoh wali di Indonesia yang kebanyakan mereka cara dakwahnya dengan meluhur
masyarakat dengan cara ngobrol bebas dari satu pintu ke pintu yang lainnya. Mereka merasakan bagaimana kondisi masyarakat tersebut. Inilah yang dikatakan oleh Muhammad Nazir bahwa risalah dakwah ada di pundak kita bersama. Pesan dari Rasulullah SAW merupakan salah satu tugas yang harus dipikul oleh kita bersama. Kita tahu bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat mencontohkannya. Berbagai segi kehidupan mereka berperan masing-masing. Ada yang berperan sebagai orang-orang yang menyiapkan bekal untuk dakwah. Ada yang menyiapkan kondisi-kondisi tertentu dan lain sebagainya. Itulah yang dilaksanakan pada masa Rasulullah dan para sahabat. Mudah-mudahan kita bisa bercermin dari masa Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan tugas kita mudah-mudahan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya mujibas sa'ilin walhamdulillahi rabbil alamin.